Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Agustina, perwakilan dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan paragraf yang disusun oleh saya sendiri bersama dengan Nul Ulfayanti Muda. Mulai dari yang pertama, pembentukan paragraf. Paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Fungsi paragraf mencurahkan suatu perasaan dan membantu pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dengan bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Biasanya, fungsi paragraf juga ini dapat membantu mengekspresikan gagasan dan dapat memudahkan atau memberikan pemahaman bagi pembacanya. Dalam pembentukan paragraf, ada dua syarat yang harus dilakukan. Pertama, kesatuan atau kohesif, artinya paragraf harus memperhatikan suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Kedua, kepaduan atau biasa disebut koherensi, artinya kalimat-kalimat dalam paragraf saling berhubungan dan berurutan untuk mendukung pikiran utama. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan pertama letak kalimat utamanya, yaitu paragraf deduktif yang menguraikan pokok permasalahan terlebih dahulu, kemudian menyusul uraian mengenai ide pokok. Kedua, paragraf induktif, yaitu penjelasan terlebih dahulu, kemudian ke pokok pembicaraan. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran ini biasa disebut dengan paragraf deduktif atau induktif. Dan cara penguraiannya biasanya pernyataan umum, kemudian diperjelas dengan pernyataan khusus, lalu kembali lagi ke pernyataan umum. Kemudian kedua berdasarkan sifat isinya, yaitu paragraf persuasi, di mana ini sifatnya mempromosikan sesuatu dengan mempengaruhi pembaca. Kemudian paragraf narasi, yaitu menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. Paragraf argumen membahas suatu masalah dengan bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Paragraf deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu dengan bahasa yang seakan-akan kita bisa melihatnya. Terakhir, paragraf eksposisi hanya memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu. Kemudian ketiga, berdasarkan isinya, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Kedua, pola pengembangan paragraf, yaitu yang pertama klimaks, anti-klimaks, yaitu di mana klimaks ini menampilkan gagasan yang lebih rinci dari persoalan yang paling rendah kedudukannya. Kemudian anti-klimaks adalah kebalikan dari klimaks. Kemudian sudut pandang. Ketiga, perbandingan dan pertentangan yang menunjukkan kesamaan dan perbedaan subjek atau gagasan. Kemudian analogi, yaitu analogi membandingkan sesuatu yang sudah terkenal dengan yang tidak terkenal. Kemudian pola kausalitas, yaitu dapat berupa hubungan sebab akibat. Dan terakhir, generalisasi dan klasifikasi. Generalisasi sendiri disusun berdasarkan fakta dan data yang saling berkaitan sehingga didapatkan kesimpulan. Dan klasifikasi, yaitu pengelompokan yang mempunyai persamaan seperti mempersatukan ke dalam satu kelompok. Kemudian terakhir, tata penulisan paragraf yang baik. Pertama, menentukan topik. Kedua, catat semua informasi dan ide. Ketiga, pikirkan struktur paragraf. Keempat, menentukan kalimat penjelasan. Kelima, menentukan kalimat pengembangan. Dan terakhir, keenam, menentukan kalimat kesimpulan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.